Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cika Salsabila Hafiz dari kelas 11 IPS 3. Pada video kali ini saya akan menceritakan tentang revolusi Rusia yang terjadi pada tahun 1917 sampai dengan 1923. Pada video kali ini saya akan membagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah latar belakang, yang kedua jalannya revolusi tersebut, dan yang terakhir yaitu pengaruh revolusi Rusia terhadap pergerakan bangsa Indonesia. Berikut videonya. Sebelum pecahnya revolusi, Rusia adalah sebuah kekaisaran. Kekaisaran Rusia adalah salah satu monarki terluas yang pernah ada dalam sejarah dunia, dengan luas daratan yang hanya bisa dilampaui oleh Imperium Britania dan Kekaisaran Mongolia. Dibandingkan dengan negara-negara besar Eropa lainnya, Kekaisaran Rusia telah mengalami modernisasi dan industrialisasi. Kekalahan Rusia melawan Jepang pada tahun 1905 membuktikan bahwa Rusia adalah salah satu monarki terbesar tetapi keropos. Tsar Nicholas II adalah kaisar terakhir Rusia sebelum revolusi menggulingkannya dan mengubah bentuk pemerintahan Rusia. Berikut ini ada faktor latar belakang revolusi Rusia. Yang pertama ada pemerintahan yang reaksioner. Di saat negara-negara yang lain mengakui hak-hak politik bagi warga negaranya, Nicholas II masih belum mau melakukan hal yang sama dengan negara lain. Nicholas II memang mengizinkan dibentuknya Duma atau lembaga perwakilan, tetapi keberadaan dari Duma hanyalah rekayasa politik. Pemilihan anggota Duma prakteknya sama sekali tidak demokratis. Di masa pemerintahannya tidak ada kebebasan berbicara dan berkumpul. Demonstrasi menuntut perbaikan hidup dihadapinya dengan kekerasan seperti yang terjadi pada peristiwa Bloody Sunday, di mana sekitar 234 orang demonstran tewas pada Januari 1905. Selain itu, banyak lawan politiknya yang ditahan dan dibuang ke luar negeri, salah satunya adalah Vladimir Lenin yang dibuang ke Siberia dan Swiss. Yang kedua yaitu terjadinya kesenjangan sosial. Para bangsawan dan tsar hidup kaya raya dan mewah. Sementara itu, rakyatnya terutama buruh dan petani sangat sengsara dan sangat miskin. Hak yang dimiliki oleh kaum bangsawan tidak dimiliki oleh para rakyat. Bahkan banyak sekali dari hak rakyat yang diabaikan. Walaupun perbudakan sudah dihapuskan, tetapi para bangsawan tetap melakukan rakyatnya seperti para budak di dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu berkembangnya aliran-aliran yang menentang tsar. Para pendukung aliran yang menentang tsar melakukan gerakan bawah tanah dan mengumpulkan kekuatan sambil menunggu kesempatan untuk mengobarkan revolusi. Aliran-aliran tersebut sebagai berikut. Pertama, kaum liberal yang disebut dengan Kadet atau singkatan dari Konstitusional Demokrat. Kelompok ini menghendaki Rusia menjadi kerajaan yang berundang-undang dasar. Kaum Kadet menghendaki terbentuknya susunan masyarakat modern dan pemerintahan yang demokratis. Kelompok kedua berasal dari kaum sosialis yang kemudian terpecah atas dua aliran, Menshevik dan Bolshevik. Yang keempat yaitu keterlibatan Rusia dalam Perang Dunia Pertama. Ketika Rusia melibatkan diri dalam Perang Dunia Pertama, sebenarnya Rusia tidak punya tujuan perang yang jelas. Rusia ikut-ikutan perang karena terikat atau terseret dalam perjanjian-perjanjian dengan negara lain, terutama yang tergabung dalam Triple Entente. Keikutsertaan Rusia dalam Perang Dunia Pertama mendapat sambutan dingin dari rakyatnya. Di sisi lain, korban jiwa akibat perang di pihak tentara Rusia hampir mendekati 2 juta orang. Rakyat Rusia mulai frustasi pada peperangan dan menginginkan adanya kedamaian. Dan yang terakhir yaitu ancaman kelaparan dan kekacauan ekonomi. 15 juta warga negara Rusia dimobilisasi untuk perang, sementara banyak orang yang dikirim ke medan perang berakibat kurangnya tenaga kerja baik dalam bidang industri maupun pertanian. Macetnya industri dan pertanian menimbulkan bahaya kelaparan karena stok makanan berkurang. Korban perang yang besar dan ancaman kelaparan menjadi sebab khusus pecahnya revolusi Rusia. Jalannya revolusi.
Revolusi Rusia yang berlangsung pada tahun 1917 terbagi dalam dua fase. Fase pertama disebut dengan Revolusi Februari. Revolusi ini dimotori oleh golongan kadet, Mensheviks, dan Bolsheviks. Meskipun memiliki pandangan yang berbeda, ketiga kelompok ini disatukan oleh tujuan yang sama, yaitu menggulingkan kekuasaan Tsar. Revolusi diawali demonstrasi yang menuntut turunnya Tsar, diikuti oleh pemogokan buruh. Tsar tidak berdaya, kemudian ditawan dan dipaksa turun tahta. Revolusi fase kedua disebut dengan Revolusi Oktober. Pada tanggal 10 April 1917, Lenin kembali ke Rusia dari pengasingannya. Pada tahun yang sama, Leon Trotsky tiba di Rusia dari Amerika. Kedua orang ini lalu menjadi penggerak kaum Bolsheviks yang berpaham komunis di Rusia. Pada saat pemerintahan Mensheviks kehilangan kepercayaan rakyat, kaum Bolsheviks memanfaatkan dengan segera. Pada tanggal 25 Oktober 1917, pemerintahan Mensheviks digulingkan dan kaum Bolsheviks mengambil alih kekuasaan pemerintahan. Setelah itu diadakan perundingan perdamaian dengan Jerman melalui perjanjian Brest-Litovsk. Segala utang piutang pemerintahan Tsar dihapuskan dan bank dimonopoli negara. Tanah dibagi-bagikan kepada petani dan buruh menyita pabrik-pabrik. Bahan makanan diserahkan dan dibagi-bagikan kepada rakyat. Revolusi yang kedua ini praktis berjalan berhasil, sehingga kaum Bolsheviks mendapatkan kedudukan yang kuat. Sejak saat itu, Rusia menjadi negara komunis di dunia pertama. Lalu, apa sih pengaruh revolusi Rusia terhadap pergerakan bangsa Indonesia? Revolusi Bolsheviks menjadi titik awal masuknya aliran komunis Rusia. Paham komunis yang menyebar di negara Rusia juga mulai meluas di dunia. Di Indonesia, paham komunis pernah masuk dengan berdirinya Partai Komunis. Paham komunis dikenalkan oleh orang Belanda yang bernama Henk Sandwich. Pada tahun 1914, Henk Sandwich mendirikan Indische Sosiaal Democratische Vereniging atau ISDV. Melalui organisasi ini, dia mengembangkan paham komunis, terutama di kalangan buruh. Kemudian beberapa tokoh Sarekat Islam cabang Semarang antara lain Semaun dan Darsono terpengaruh paham tersebut. ISDV mengubah namanya menjadi Partai Komunis Hindia. Nama ini kemudian berubah lagi menjadi Partai Komunis Indonesia atau PKI. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.